Halo, selamat siang. Siang semua. Yang Kak. Wih, bentar ya biar agak keras suara kalian. Oke, ini udah Power on. di-record. Baik. Enter aux in playing. Oke. Selamat siang, selamat datang di pelatihan intensif untuk persiapan OSN tingkat kabupaten dari Koja ya. Oke, apa kabar semua? Baik. Berbaik Kak. Baik ya. Baik, Kak. Oke, wah ada ceweknya juga tuh. Jarang, sangat jarang cewek di fisika ya. Bukan berarti kan ya, apa tuh namanya? Gender bias ya, beneran sangat jarang. Bisa dihitung gitu. Tapi bagus lah, sekarang udah mulai banyak. Oke, untuk hari ini, jadi aku mungkin jelaskan sedikit. Aku mungkin jelaskan dikit dulu. Aku izin share screen ya. Baik Halo. Kak. Oke. Untuk hari ini rencananya kita akan membahas tentang matematika untuk fisika. Nah, aku mengagendakan itu sekitar 2 sampai 3 pertemuan ya. Tapi itu sebenarnya bukan jadi 3 pertemuan ya aku agendakan. Tapi ini bukan agenda yang pasti seperti itu. Nanti kemungkinan kita akan menyesuaikan. Misalkan kalau misalkan butuhnya cuma 2 gitu ya. Atau berapa misalnya dinamika atau momentum impuls cuma 2. Nah, nanti yang satunya bisa kita tambahkan materi lain di sana. Seperti itu teman-teman. Dan ini pengenalan elektrodinamika ini adalah opsional. Nanti aku serahkan kembali ke teman-teman apakah mau atau tidak ya tidak masalah. Karena tidak tercakup di silabus untuk OSNK ya. Kalau gaya sentral sengaja aku kasih karena materinya cukup sedikit. Jadi nggak banyak materinya. Dan kalau kalian paham itu, kalau kalian dikasih sekarang, kalian bisa mengembangkan ya. Harapannya setelah OSNK kalian sudah paham gaya sentral itu bagaimana. Karena itu cuma sedikit cakupannya. Dan soalnya itu pasti muter-muter di sana terus. Jarang soalnya itu nanti ke kanan atau ke kiri seperti itu. Oke, sebelum itu kita mungkin absen dulu. Oke, Mas Abdul Halim. Oh iya, kalau kelas sama aku bebas, di tengah ada pertanyaan, aku nggak masalah sekali, silakan langsung aja ditanyakan, gitu ya. On mic nggak masalah, langsung misalnya di sela Kak ini seperti ini nggak masalah gitu. Oke, kira-kira kayak gitu. Aku di chat, kalian ngechat tanya juga nggak apa-apa, aku baca chatnya juga. Oke, mungkin kita absen dulu ya. Mas Abdul Halim, halo. Iya kak. Halo. Kak, Iya, itu namanya bukan Abdul Halim pak. Hafizul Ihsan kak namanya. Salah nama. kok bisa Abdul Halim ini? Nggak tahu kak. Visual is kayak gitu ya. Tenang guys. Oke, ini udah direkam kan ya? Udah ya. Baik. Oke, hadir. Langsung aja di bawahnya langsung bilang hadir gitu ya. Halo? Hadir, Kak. Hadir. Oke, Iya. Mas siapa ini? Ahmad ya? Iya. Jauh banget nih. Adelia Trisna Sawitri. Cewek ya? Halo, Mbak Adel. Mbak Adel bener ya? Ya, Nah, ya benar. PU ini apa Mbak? Hmm? SMA PU. Pesantren. Oh, pesantren. Oh ya. Agastya, wah ini yang Pak. wah ini yang aktif kemarin. Pantesan. Oke.
Mas Ahmad Farhan, ada ya tadi ya Mas Ahmad Farhan. Oke. Mas Alifah Olinda. Mbak ya? Mbak Alifah ya? Maaf, maaf. Hadir ya. Banyak sekali nih. Nah, aku cari. Oke, Mas Anas. Hadir, Kak. Mbak Anissa. Hadir, Kak. Mbak Anissa. Duh. Hadir, Kak. Mbak Aulia Ayu. Hadir, Kak. Mbak Debbie. Debbie De La Rosa. Oh, John Paulus. Gak ada ya? Oh, sepertinya lagi merayakan. Mbak, ini Mas Dede apa Mbak Dede? Halo. Dede? Gak ada ya? Oke. Dilan Delian Deladino. Hadir, Kak. Oh, ini kamu yang main film kemarin? Mas Dilan. Dimas Verdi. Hadir, Kak. Gerald. Oke, hadir. Geraldo Son Luther. Luther. Hadir, Kak. Oke. 4 Denpasar, Mas. Oh iya. Iya, Kak. Oh, oke. Ilham Adijaya, Andi Jaya. Hadir, Kak. Hadir. Kenneth Hoesa. Ini yang ribut di grup ini, Mas Kenneth. Oh, sepertinya nggak ada ya. Oke. Lutfiah Maharani. Nggak ada. Oke. Mbak Michael. Mas Michael apa Mbak Michael ini? Hadir, Kak. Michelle. Misal ya. Oke. Mohon maaf. Lidah wong Jawa, lidah orang Jawa. Enggak. Mbak Miftah Meliani Sada. Hadir, Kak. Hadir. Muhammad Hanif Rantisi. Hadir ya. Oke. Muhammad Arif Kalvani. Hadir. Muhammad Nabil Firdaus. Hadir, Kak. Hadir. Nabila, Mbak Nabila. Hadir, Kak. Nadia Anab. Oke, mohon maaf. Mbak Nadia. Hadir, Kak. Hadir. Niluh Ayu Pitaloka. Dari Lampung. Halo. Nggak ada ya? Oke. Oriza Adinda. Hadir, Kak. Probolinggo. Mas Rafael Pramudia. Nggak ada? Oh, ada. Jangan malu-malu, Mas. Iya, Kak. Sayat. Mas Sayat. Ya, Ini hadir. Mas Sayat yang kemarin ya? Iya. Al-Azhar mana ini, Mas? Al-Azhar 2 Pejaten, Kak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Uli Isan. Halo. Nggak ada? Oke. Mbak Zahra. Zahra Asifa Hasibuan. Nggak ada ya? Oke. Mbak Zevana. Hadir, Kak. Hadir. Mas Zorif Haidar Darussalam. Oke. Baik. Untuk kedepannya biar Joshua hadir. Iya. Ini SMA-nya mana, Mas? Dikosongin. Nggak apa-apa sih. Oh, SMP. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Giordano nggak ada. Duh, piye, Mas? Di panitiane. Mas koja. Ya iyalah di presensi, masa enggak ya? Mas Giordano. Oke, nanti tak tanyain ya. Oke. Kedepannya aku nggak akan presensi satu-satu, lama ya. Ini biar kenal aja. Nanti kedepannya aku akan gunakan Google Form. Nanti aku buat. Kalian bisa isi di waktu kali kita presensi. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Biar bagus ya di presensi, masa enggak? Izin telat. Oh, telat. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke materi. Mohon maaf ya kemarin tepar habis ngerjain laprak.
Oke, karena ini udah pada veteran semua sepertinya. Iya, apa ada yang baru pemula? Atau baru pertama kali menyentuh Olimpiade Fisika? Nggak masalah. Aku terbuka, fine banget. Oh, baru Kak? Baru ya? Baru. Oke, ini ada reaction guys. Ada reaction ya di kalian ya. Nah, kalian bisa pakai reaction. Aku bisa lihat kalian tek misalnya tunjuk jari gitu kelihatan. Tenang, aku 2 layar, santai. Oke, mungkin untuk yang baru kita dahului dulu, gitu ya. Olimpiade Fisika itu cakupannya apa aja, bagaimana bentuknya, seperti itu ya. Biar mohon maaf ya yang sudah veteran. Ini saya tahu ada veteran-veteran banyak. Oh ya, ini Mbak Nilu Ayu. Tadi yang belum merasa belum di absen, tolong langsung chat aja. Saya belum di absen, hadir Kak gitu ya. Baik. Nah, apa sih Olimpiade cakupan dari Olimpiade Fisika itu? Aku akan bicara secara umum ya. Secara umum dan aku bicara dan aku melihat cakupannya itu menurut Olimpiade internasional kita, yaitu ada IFO untuk tingkat internasional, lalu tingkat regional yang menjadi internasional itu ada 2, itu ada EUFO, European Physics Olympiad, ini baru ke-4 apa ke-5 tahun ini, 19 ke-3, berarti sekarang kan selisihnya 3 ya, ke-6 ya tahun ini, ke-6, IFO ini sudah ke-52 kalau nggak salah, terus satu lagi ada AFO, seperti itu. AFO ini ke 22. 22 apa 23? Oke, ini adalah Olimpiade internasional yang mendasari adanya OSN Fisika. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat silabusnya, seperti itu ya. Silabus OSN Fisika, itu adalah, kalau aku bilang sekitar 1/4. Khusus OSN-nya nanti sekitar 3/4 dari silabus IFO, EUFO, dan AFO. Ada apa aja sih materi untuk Olimpiade Fisika? Jadi secara umum, fisika itu dibagi menjadi beberapa bidang utama. Pertama adalah mekanika klasik. Mekanika klasik ini yang akan kita pelajari di pelatihan ini. Gitu. Bayangkan nih satu pelatihan mekanika klasik ya. Terus elektrodinamika. Terus ada lagi termodinamika. Ini kalian kalau OSN ini akan mempelajari elektrodinamika, termodinamika, ini kalian akan pelajari. Setelah elektrodinamika, termodinamika, itu kita masuk ke bagian fisika yang aneh-aneh. Misalnya optik. Nggak aneh sih ya sebenarnya, tapi lanjut. Terus ada gelombang. Oke. Habis itu optik, gelombang, kita masuk ke fisika modern dan relativitas. Oke, tapi kita nggak akan nyentuh di sini ya. Gelombang ada apa aja, optik gimana, gitu ya. Aku akan berikan gambaran besarnya seperti itu. Nah, dari yang ini, yang akan keluar di KSNK itu yang di centang biru ini. Ini materi untuk OSNK ya sekarang ini. Oke, sampai OSP nanti masih di mekanika klasik, seperti itu. Lalu di OSN ada tambahan ini. Nah, optik dan lainnya itu hanya keluar di inter. Inter itu yang aku maksud 3 itu ya. Ini inter. Seperti itu. Kira-kira gambaran besarnya kayak gitu. Nah, di mekanika klasik itu materinya apa aja? Gitu ya. Mekanika itu tinjauan tentang gerak dan interaksi benda. Seperti itu. Nah, ini pasti ada kinematika. Nanti kita akan belajar kinematika itu apa, dinamika itu apa. Nah, dari dinamika ini ada subtopiknya. Ada dinamika hukum Newton, yang aku sebut dengan dinamika biasa. Terus ada momentum impuls, tinjauan momentum impuls bagaimana.
Oke. Terus ada usaha energi, tinjauannya bagaimana. Dan masih banyak lagi. Seperti itu. Satu lagi adalah gravitasi. Tambahan lainnya adalah osilasi. Loh Kak, ini kan kalau di materi nggak sedikit ini gitu misalnya. Iya, karena kinematika dan dinamikanya dikali 2 gitu ya. Untuk yang gerak lurus sama yang gerak rotasi. Coba kita lihat ya. Kinematika dan dinamikanya itu dikali 2. Jadi ada kinematika gerak lurus, ini ya. Dinamika gerak lurus, terus ada kinematika gerak rotasi kan sama momentum sudut. Jadi sama aja. Seperti itu. Kenapa kok dibedakan? Karena konsepnya beda jauh dari gerak lurus. Seperti itu. Nah, ini untuk mekanika. Subbidangnya ada ini dikali 2 ditambah 2 ini. Elektrodinamika nanti ada ya, ada listrik statis, magnetostatis, seperti itu. Mau diberitahu atau enggak? Halo? Boleh, Kak. Oke, listrik statis. Setelah listrik statis nanti ya kalian akan belajar potensial listrik. Terus nanti ini akan digabung, kalian akan belajar yang namanya hukum Gauss. Oke, itu listrik. Seperti itu ya. Terus magnet. Magnetostatis. Nggak ada potensial magnet. Ini langsung kalian akan belajar hukum Ampere. Habis ini. Oke. Terus interaksi ada. Setelah ini kita akan belajar interaksi antara listrik dan magnet. Berarti induksi ya. Hukum Faraday. Hukum Faraday dulu. Terus induksi elektromagnetik. Gitu ya. Ini kalian di induksi elektromagnetik akan belajar yang namanya hukum. Ini Faraday lens ya, salah. Ini gaya Lorentz, ya ampun. Gaya Lorentz. Ini hukum Faraday. Oke. Jadi hukum Gauss, hukum Ampere, hukum Faraday. Nah, ini dasar-dasar dari hukum Maxwell. Jadi kalian udah pelajari semua hukum Maxwell. Habis itu kita pelajari interaksi antara listrik yang bergerak. Dari tadi kan statis semua ya. Nah, kita pelajari antara interaksi listrik yang bergerak itu ada di elektrodinamika. Atau kita sebut ini listrik dinamis. Listrik dinamis nanti dibagi 2 lagi. Ada listrik DC, arus searah, sama arus AC. Seperti itu. Nah, kira-kira cakupan elektrodinamika itu seperti itu. Nanti kalian akan kembangkan lagi. Setelah itu kalian belajar gelombang yang mengandung medan listrik dan medan magnet. Itu gelombang elektromagnetik. Itu nanti masuk di gelombang. Oke. Kalau termodinamika bagaimana? Termodinamika ini cukup singkat ya. Nanti kalian akan belajar perkenalannya dulu, biasanya seperti itu. Terus nanti hukum 1 termo, hukum 1 termo nanti sifat-sifat gas ideal bagaimana itu dipelajari di sana. Terus nanti ada teori kinetik gas, seperti itu. Oke. Nah, hukum 1 energi dalam di sini ya dipelajari semua. Terus ada hukum 2. Hukum 2 ini nanti kalian akan belajar tentang siklus termodinamika. Siklus Otto, siklus Diesel, siklus Brayton misalnya. Terus ada lagi siklus vapor compression cycle. Itu yang di AC biasanya kalian pakai, namanya vapor compression cycle. Nah, itu nanti dipelajari di hukum 2 termo. Nanti kalian juga akan kenal konsep entropi. Oke, kalau misalnya OSN kira-kira sampai sini. Kalau di Inter nanti ada fisika statistik ya. Seperti itu. Kira-kira cakupannya kayak gitu. Di optik bagaimana? Optik nanti cuma ada 2 bidang besar, geometris sama optik fisis. Nanti apa itu?
Nah, optifisis ini yang kalian pelajari isinya interferensi, difraksi gitu ya. Optik geometris lensa. Gelombang, ada gelombang biasa gitu ya. Ada gelombang elektromagnetik. Tadi hijauannya, gimana kalau mantul, nanti ada gelombang berdiri juga. Gimana kalau misalnya dia mantul, gimana kalau merambat, nah, itu dibahas di gelombang. Terakhir adalah fisika modern, ya ada dua ya, Pismod sama relativitas. Ini adalah momot relativitas. Ya ampun. Ini adalah momok semua peserta Olimpiade Internasional Fisika Modern Relativitas. Oke, cukup jelas ya. Baik, kira-kira itu cakupannya. Tenang, nanti ini aku share kok di Google Classroom. Fluida masuk di mana ya? Gimana? Fluida. Fluida. Ya. Jarang ada cakupan fluida Mas di sini. Aku bahkan nggak pernah belajar hukum Bernoulli secara eksplisit di Platnas gitu. Ya. Oke, Kak. Tapi kalau fluida ada, biasanya di mekanika klasik kita bisa sisipkan. Gitu. Karena kan konsepnya itu, semua konsep fluida itu sebenarnya konsep mekanika. Nanti kita lihat ya. Persamaan Bernoulli kan sebenarnya persamaan kekekalan energi. Coba dibuktikan ya. Oke, kira-kira seperti itu. Dan jarang bicara fluida di itu. Di internasional. Oke, kalau nggak ada, kenapa sekarang kita mulai ya? Kenapa sih kita harus belajar matematika untuk fisika? Kenapa kira-kira? Karena matematika bahasanya fisika. Jadi matematika itu digunakan untuk di fisika itu kan kita ingin memprediksi apa yang terjadi pada suatu benda, given condition-nya, diberikan kondisinya. Apa yang terjadi kalau kondisinya kayak gini? Apa yang terjadi kalau kondisinya kayak gitu? Itu di fisika yang kita pelajari. Gimana caranya kita memprediksi? Oh, kalau ini itu nanti jalan bendanya. Nah, kita gunakan alat yang kita namakan matematika. Tuh. Jadi misalkan, ini ada benda bergerak dengan kecepatan 6 meter per detik. Gitu ya. Berapa jarak yang ditempuh setelah T detik? Ini kan bentuk prediksi. Oh, setelah 10 detik dia di sini, Mas. Misalnya. Di 60 meter dari titik awal. Loh, apa ini? Kita gunakan apa? Nah, ini kita gunakan matematika di sini. Oke, apa aja sih yang digunakan di fisika? Ya, of course lah. Penjumlahan, gitu ya. Atau aku tulis simbolnya aja. Jadi kita akan gunakan penjumlahan gitu ya. Pengurangan, perkalian ya kan? Pembagian, pangkat, perpangkatan, akar, pangkat dan akar sama ya. Seperti itu. Ini pasti kita akan gunakan. Kurung gitu. Ini operasi-operasi dasar. Nah, tapi ada problem yang membutuhkan penyelesaian lebih dari ini. Seperti itu. Misalkan benda bergerak parabola. T kuadrat minus 2T plus 4 sama dengan 0. Gimana menyelesaikannya? Nah, maka dari itu kita harus belajar bagaimana menyelesaikan persamaan dari fungsi-fungsi yang ada. Misalkan menyelesaikan persamaan kuadrat ya ini ya. Kuadrat itu bagaimana? Aku yakin kalian udah bisa. Terus persamaan kubik, bisa nggak diselesaikan? Apakah perlu menggunakan kalkulator? Kira-kira kalau menggunakan kalkulator gimana caranya? Bisa gitu ya. Persamaan trigonometri ya. Yang paling sering nih, trigonometri. Terus persamaan perpangkatan, eksponensial ya.
Bagaimana menyelesaikan persamaan eksponensial? Misalnya 2 pangkat X sama dengan 10. Penyelesaiannya bagaimana? X sama dengan apa ini? 2 log 10. 2 log 10 kan? Gitu. Iya, itu 10. Iya. Terus bagaimana menyelesaikan persamaan? Apalagi? Habis ya, udah ya. Parabolik nggak ada sih. Oke, kira-kira ini. Mana menyelesaikan persamaan-persamaan ini? Tapi masih ada lagi problem yang kita nggak bisa selesaikan. Misalkan, ada sebuah mobil bergerak dengan percepatan 2t kuadrat plus 5. Berapa kecepatan dari mobil tersebut fungsi waktu? Gimana cara kita mencarinya? Integral. Kalkulus. Atau misalkan, mobil ini memiliki kecepatan 10t tambah 5 pangkat 10. Berapa percepatannya fungsi waktu? Gimana kita menyelesaikan persamaan ini? Persamaan diferensial. Nah, ini bukan persamaan diferensial. Ini kita selesaikan dengan turunan dan integral. Apa dasar dari turunan dan integral? Berarti limit, terus turunan, dan integral. Seperti itu. Ini operasi sama seperti penjumlahan. Operasi. Jadi operasi ini kita bisa gunakan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan ini, gitu ya, fungsi-fungsi ini. Operasi ini nanti kita bisa menggunakan untuk menyelesaikan persamaan yang baru. Persamaan apa yang bisa kita selesaikan dengan operasi ini? Yang kita namakan persamaan diferensial, gitu ya. Persamaan diferensial itu ada lagi apanya itu? Ada banyak sekali. Misalnya ODE 1, ODE ya, Ordinary Differential Equation. Itu yang kayak gimana? Misalnya Y tambah Y dot, atau mungkin yang belum familiar ya, dy per dx ditambah K, X sama dengan bla bla bla. Gimana menyelesaikannya? Sama dengan C misalnya. Nah, ini Ordinary Differential Equation. Terus nanti ada order 2 ya. Jadi Ordinary Differential Equation yang ini kan first order atau order pertama. Nanti ada second order. Second order ada 2 jenis, ada yang homogen, gitu ya. Ada yang heterogen. Udah kayak apa aja ya. Gimana yang homogen itu? Yang seperti ini, Mas. Sama dengan 0. Ini homogen. Kalau heterogen, di sini dia ada fungsinya. C dot ditambah K sama dengan F fungsi X. Nah, ini heterogen. Gimana menyelesaikannya? Kita belajar nanti. Oke. Terus ada lagi partial differential equation, PDE. Gimana nyelesain PDE ini? Biasanya kita gunakan separasi variabel. Tapi kenapa kita nggak selesaikan ODE ini? Karena sangat ribet ya. Karena penyelesaian PDE, partial differential equation, itu melibatkan deret. Kok bisa? Ibaratnya gini, kita tuh ingin membuat fungsi yang baru. Gimana caranya? Masa kita definisikan fungsi baru? Misalnya fungsinya tuh bukan eksponensial, bukan trigonometri, bukan kubik, tapi gabungan. Masa kita definisikan? Kan nggak mungkin ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita melakukan penjumlahan deret-deret dari fungsi yang ada, sehingga kita bisa membentuk fungsi yang kita inginkan. Nah, itulah goal dari PDE. Nanti penyelesaiannya bentuknya deret. Nanti di sini kita kenal yang namanya polinomial Legendre itu di sini. Tahu ya? Ada yang udah tahu ini? Legendre, polinomial Legendre. Tahu ya? Tahu. Oke. Terus nanti ada yang kita kenal, ada yang Bessel function. Ada yang tahu? Nggak tahu? Enggak Oke. juga.
Oke, kalian tahu nggak kenapa kameranya f1,2? Ya nggak? Ini dari mana ini? Iya. Nah ini dari Bessel function. Kayak gitu. Ini kita pakai ya, nggak asal-asal. Ya. Nah ini kita kenal di sini. Nanti ada yang kita sebut deret Fourier. Itu gimana? Ada. Seperti itu. Nanti ada yang kita sebut yang namanya Poisson equation. Poisson ya, tapi tulisannya Poisson. Poisson equation, tahu ya? Kalau yang belum tahu nggak apa-apa. juga. Itu high end kok. Seperti itu. Nah, setelah PDE ini biasanya numerical method. Karena tidak mungkin diselesaikan lagi secara analitis. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi matematika ini adalah alatnya. Nah, sampai mana kita akan belajar alatnya? Karena kalian sudah belajar ini ya, aku nggak perlu ngulang lagi, diperdalam saja. Nah, kita akan belajar gimana menggunakan alat baru ini. Gitu. Sehingga kita bisa menyelesaikan persamaan-persamaan ya minimal sampai sinilah. Sampai second order homogen lah. Oke ya. Kalau heterogen nanti pusing, jangan. Apalagi PDE. Wah, ribet. Oke, sampai sini. Bisa dipahami ya. Bisa Kak. Oke. Baik, aku lanjutkan ke limit. Atau aku berikan referensi buku ya. Biar mudah nanti aku biasanya pakai bukunya itu dari Zamba. Nanti aku kasihkan di Google Classroom ya. Tapi jangan disebarkan ya. Nanti kena copyright. Oke, dari Zamba. Oke, kalau kalian ada buku baru, misalnya kalkulus, Parsel gitu ya, juga boleh. Tapi itu lebih luas cakupannya. Silahkan kalau kalkulus, Parsel, pengarangnya, itu cakupannya lebih luas. Aku kalau Zamba pun sudah cukup dan banyak latihannya. Oke. Aku selalu mulai dengan limit, karena limit ini adalah dasar dari semua kalkulus. Apa sih limit itu? Ada yang tahu? Mencari nilai Suatu yang fungsi mendekati. ketika mendekati suatu. Mencari keadaan suatu fungsi pada nilai yang mendekati. Misalnya ya, kita punya fungsi X itu sama dengan 2X kuadrat plus 5. Kalau kita gambarkan, kira-kira kayak gini ya? Ya enggak? Ya kan? Nah, kita ingin mencari limit dari fungsi X saat X-nya mendekati 5. Kalau kalian di sekolah apa yang dilakukan? Masukkan X-nya sama dengan 5 ya? Iya enggak? Iya. Iya kan? Kenapa kok bisa dimasukkan 5? Bukan itu tujuan limit. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Limit ini adalah ungkapan yang artinya gini. Apa yang terjadi jika fungsi X itu X-nya mendekati 5? Paham ya? Jadi dia ingin cari tahu yang mendekati, kalau mendekati 5 tuh kira-kira fungsi X ini akan kenapa? Apa yang terjadi? Apakah meledak, ataukah hilang, atau gimana? Nah, kalau mendekati aja. Kita kalau sama dengan 5 gimana? Wah, aku nggak tahu. Aku taunya kalau mendekati gitu. Limit tuh bilangnya gitu. Nah, dalam fungsi yang seperti ini kan terdefinisi di semua bilangan real kan? Ya nggak? Fungsi ini mempunyai domain di semua bilangan real kan? Jadi sama aja dimasukkan 5. Gitu loh maksudnya. Paham ya? Sama aja kita lakukan seperti ini. Kayak gitu. Nah, tapi seperti itu ya. Kalau kita menemui fungsi yang aneh, misalnya fungsinya seperti ini. X kuadrat min 9 dibagi X kuadrat min 3. X min 3. Itu. Pertanyaannya, berapa limit fungsi limit X mendekati 3 dari
fungsi tersebut. Apakah sama dengan, coba kita masukin 3, bisa nggak? Nggak bisa, Kak. Nol Kenapa? bagi nol. Penyebutnya nol kan nggak bisa dibagi. Penyebutnya 0. Padahal kalau kita gambar fungsinya bagaimana? Garis lurus kan ini fungsinya. Gini tuh. Cuma di X sama Iya. dengan 3, kosong ya? Ya nggak? Bolong. Bolong kan? Seperti itu. Loh, kok nggak bisa ya dimasukin 3? Harus diapain dulu? Kalau di sekolah kan diajarinnya gini, ya nggak? Dipisahkan dulu kan, faktorkan. Nah, pernah nggak kalian bertanya, loh Bu, ini kan kalau X-nya sama dengan 3, ini kita coret sama ini dicoret. Berarti kan 0 bagi 0. Ya nggak? Iya. Iya, Kak. Nggak bisa dong. Kenapa kok bisa? Ayo, kenapa kok bisa ini? Karena X-nya Limit, tidak Pak. sama dengan 3. Toh? Kan limit itu tidak peduli nilai saat X sama dengan 3. Jadi dia nggak nyari nilai X sama dengan 3. Sudah tahu kita kalau X-nya sama dengan 3 itu tak terdefinisi nilai ini. Seperti itu. Tapi kita hanya mencari apa yang terjadi kalau X mendekati 3. Jadinya nilai X min 3 ini tidak sama dengan 0. Mendekati 0 ya, tapi nggak sama dengan. Makanya bisa dibagi. Seperti itu. Jadi di sini limit X mendekati 3 dari fungsi ini adalah 6. Maksudnya apa? Kalau kita misalkan masukkan fungsi ini dengan nilai X, misalnya X ini sama dengan 3,0001 gitu ya. Dari bawah X-nya sama dengan 2,9999 gitu misalnya. Nah, nilai dari fungsinya ini akan mendekati nilai 3 gitu loh. 6. Bisa aja 6,0002 atau misalkan 6, sekian atau 5, sekian gitu ya. 5,9999 gitu bisa aja. Tapi tidak sama dengan kita tidak ingin mencari tahu apa yang terjadi kalau ini sama dengan 3. Seperti itu. Ini adalah dasar limit. Nah, aku nggak akan kasih bentuk limit yang tidak terdefinisi. Gimana cara mencarinya? Itu di luar cakupan yang kita perlukan. Oke? Sampai sini apakah dapat konsepnya? Halo? Paham ya? Kak. Paham ya? Jadi kita, kenapa aku tekankan? Karena kita akan gunakan konsep ini untuk memahami apa itu turunan dan apa itu integral. Gitu. Jadi kalian tuh selain bisa mengerjakan turunan, kalian paham apa itu turunan. Gitu loh. Oke ya. Karena nanti kalau nggak paham tuh sama aja nanti. Oke, bisa dipahami? Halo? Ya, Kak. Saya? Bisa, Kak. Baik. Kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada. Ada? Yakin? Yakin, Kak. Oke. Baik. Kalau kalian mau mengerti tentang limit, gimana menyelesaikan bentuk limit yang tidak terdefinisi gitu ya. Maksudnya tidak terdefinisi itu gimana? 0 bagi 0 gitu ya. Tak beringga bagi tak beringga dan seterusnya gitu ya. Bisa dipelajari di buku. Nanti aku akan berikan. Aku referensinya Zamba karena lumayan buku ini lumayan singkat dan konsep dasarnya tuh diajarkan kayak gitu. Oke. Nah, kita masuk ke turunan ya. Oke. Jadi di turunan ini aku goalnya ada 2. Keluar dari sini kalian bisa menyelesaikan keluar dari sini. Jadi aku sel dulu ya goalnya. Keluar dari sini kalian bisa 1 paham apa itu turunan. 2 kalian bisa mengerjakan atau menurunkan suatu fungsi.
gitu ya. Menurunkan suatu fungsi dan aplikasinya tuh kayak apa sih? Karena kalau udah kalian paham turunan, kalian pasti tahu aplikasinya untuk apa. Oke, kita mulai pembahasan turunan itu dari yang kita namakan garis singgung. Apa sih garis singgung itu? Garis yang menyentuh ya? Ya nggak? Menyinggung satu titik. Menyinggung? Oh, menyinggung suatu titik bisa. Menyinggung suatu fungsi bisa gitu ya. Fungsi atau titik di suatu fungsi juga bisa. Oke, nah aku mau tanya, kalau kita ingin mencari garis singgung, caranya bagaimana? Misalkan kita punya fungsi seperti ini. Oke, ini. Nah, ngawur dulu lah. Oke, kita mau mencari, ini misalnya titik A, gitu ya. Nilainya kan berarti nilai di arah Y-nya kan fungsi A. Seperti itu ya. Oke ya. Nah, kita ingin mencari garis singgung yang menyinggung fungsi ini. Ini kan berarti titik X di sini, ini nilainya fx. Berarti kemiringan garis singgung kita, kan kita cari kemiringannya dulu kan? Ya nggak? Halo? Iya, Kak. Kemiringan garis singgung kita berapa nih? Yang warna merah ini. Itu fx minus fa per x minus a. Ini misalnya garis, ini titik A, titik B. Berarti fx min fa, oke benar ya tadi ya, dibagi x min a. Oke, itu adalah garis singgung. Tapi apakah ini menyinggung? Enggak kan? Ya enggak? Menyinggung di dua titik. Ini nabrak. Ini nyinggung enggak? Enggak toh. Ini nabrak ini. Gimana kita caranya agar membuat garis ini bisa menyinggung? Cari perubahan yang kecil. Sangat kecil. Kenapa? Cari Gimana? perubahannya itu yang mendekati 0. Pak. Jadi Perubahan mendekati 0. uh, Berarti kita tarik titik B ini, ya kan? Tarik terus sampai mendekati titik A, ya enggak? Kira-kira kalau B sama dengan A, bisa nggak kita cari garisnya? Nggak bisa kan? Enggak, 0 berarti 0. Jadi 0 kan? 0 per 0 kan? Tidak terdefinisi. Jadi kita ingin tahu aja gimana sih kalau misalnya titik B ini mendekati titik A. Nah, kalau kita ingin tahu sesuatu yang mendekati, berarti kita menggunakan apa ini? pakai limit. Limit kan? Ya udah, berarti kita kasih limit. Jadi garis singgungnya ini bukan garis singgung ya, ini mendekati. Garis singgung yang menyinggung titik A, kemiringan garis singgung yang menyinggung titik A itu sama dengan limit, ya kan? X mendekati A dari fungsi ini. Paham ya? Ada yang nggak paham? Halo? Sampai sini? Paham ya? Paham, Kak? Paham ya? Oke. Ini adalah dasar dari turunan. Gitu. Ini adalah ekspresi dasar dari turunan. Kita tinggal ubah dikit. Seperti itu ya. Kita ubah dikit. Sekarang kita tidak gunakan A. Kita ya tetap ya kita gunakan tetap A gitu ya. Tapi titik X-nya ini kita akan ganti dengan A plus suatu beda. Misalnya jaraknya H. Kita ingin hanya ini semakin kecil, ya enggak? Berarti kan sama aja di sini kita ganti. Kemiringan garis singgung yang menyinggung titik A tadi ya sama dengan limit X mendekati A dari F A plus H gitu ya. Atau H mendekati 0 dari limit A plus H seperti itu dikurangi FA dibagi H.
Oke, tapi kita bisa membuat ini menjadi umum. Kita bisa membuat ini menjadi kemiringan garis singgung yang menyinggung titik X pada suatu fungsi fx, gitu ya. Apa kemiringannya? Limit H mendekati 0, A-nya kita ganti dengan X. Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Ini adalah definisi dasar dari turunan fungsi X terhadap X. Bisa dipahami sampai sini? Ini definisi asli turunan. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Clear, Kak. Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Nanti kita juga kenal yang namanya kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat ini kita cari menggunakan ini. Definisi turunan ini. Nanti ada kecepatan rata-rata, itu beda lagi. Oke. Jadi, turunan suatu fungsi itu sebenarnya apa sih? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa yang disebut turunan dari suatu fungsi itu sebenarnya? Kalau turunan itu kalau menurut saya, Kak, turunan itu mencari garis singgung yang perbedaan di sumbu X-nya itu mendekati 0. Kayak nilainya H-nya itu mendekati 0. Jadi kalau misalkan kita ngomongin perubahannya, bisa dilihat perubahannya sekecil apa gitu. Sorry kalau bahasanya begitu. Oke, ada lagi mungkin? Udah. Menurut saya turunan suatu fungsi itu gradien. Ya, kemiringan dari kurva suatu fungsi atau ya bentuk suatu fungsi itu. Oh, enggak kemiringan dari kurva ini. Nah, turunan itu mencari kemiringan garis singgung. Ini loh. Kita tuh enggak mencari kemiringan kurvanya. Kita mencari kemiringan garis yang merah ini, Mas. Oke ya? Garis yang merah ini yang kebetulan tuh nyentuh suatu titik di garisnya ini, di fungsi. Paham nggak? Jadi kata kuncinya itu kemiringan garis singgung yang menyinggung suatu titik pada suatu fungsi. Misalnya ada fungsi kuadrat. Seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita mencari turunan, berarti kita tuh cari misalnya turunan di titik 2. Gitu misalnya. Kita tuh mencari kemiringan garis singgung yang menyinggung titik ini. Titik 2 ini pada fungsi X kuadrat. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Kak. Jadi kalau kita cari gimana? Iya. Berarti nanti kemiringannya itu kan berubah-ubah ya, Kak, bergantung nilai X. Iya, kemiringan garis singgungnya jelas berubah-ubah ya. Kalau di titik sini ya berubah, gitu. Kemiringan fungsinya bagaimana? Oh, kita nggak tahu. Gimana itu? Kemiringan fungsinya cara nyarinya gimana? Nggak tahu. Kita tahunya kemiringan, oh di titik ini garis singgung yang menyinggungnya kemiringannya sekian. Gitu kalau kita bilang, turunan fungsi ini di titik ini sekian. Maksudnya tuh gini, misalnya ini fungsi X kuadrat. Gitu. Kita tahu turunannya itu misalkan 2X. Jadi apa yang kita katakan di sini adalah, oh di titik X, misalnya di titik 2, nanti itu ada garis singgung yang menyinggung kemiringannya itu 4 gitu. Gitu. Kalau garis singgung ada di situ menyinggung titik 2, kemiringannya tuh sama dengan 4. Kira-kira itu bunyinya. Oke. Ini konsep turunan. Jadi kalian akan gunakan ini nanti di mana? Nah, nanti kita akan tahu apa aja yang kira-kira aplikasinya. Oke, ada yang itu? Ada yang mau ditanyain? Halo? Masih belum ada, Kak. Oke, masih belum ada ya. Jangan dilupakan ya. Baik. Tenang, ini berguna untuk kalian sekolah. Oke. Ini maksudnya itu mendekati.
kita lihat ya, garis singgung AB gitu ya. Garis singgung yang menyinggung titik A itu kan tidak sepenuhnya ini kan fungsi X dikurangi fungsi A. Karena itu kan berarti masih ada kesalahan. Dia menabrak titik A dan B. Seperti itu. Jadi kita ingin dia nabraknya hanya di suatu titik aja. Tapi kita nggak bisa cari kalau dia nabraknya cuma di satu titik. Jadi kita ingin gimana sih kalau B-nya mendekati ke A? Kan kita dapat nih dari singgung di titik A, yang menyinggung titik A. Itu logikanya tuh awalnya seperti itu. Jadi ini kalau orang-orang sebutnya ini kemiringan rata-rata. Atau kecepatan rata-rata nih kira-kira cara mencarinya ya kayak gini. Oke ya, Mas Giordano. Oke, baik. Nah, setelah kita tahu apa itu turunan, jadi turunan itu konsepnya sedasar ini, sedasar garis singgung. Nah, kita belajar gimana cara nurunkan. Pertama, pasti kita belajar turunan dari fungsi dasar dulu kan, ya nggak? Masa belajar turunan dari fungsi kompleks? Pasti kita belajar turunan dari fungsi dasar. Jadi, turunan fungsi dasar. Nah, gimana cara kita mencari turunan fungsi dasar? Misalkan fungsi polinomial. Gimana cara kita nyarinya? Gitu ya. Cara yang paling obvious, atau kita kenalkan dulu lambang turunan itu seperti apa. Turunan itu ya, misalkan ada suatu fungsi X, maka turunannya dilambangkan dengan dfx per dx, atau ini setara ya, setara dengan f absen x. Ini adalah pengertian turunan. Bagaimana cara mencarinya? Ya, kita gunakan definisi yang tadi. H mendekati 0, fx plus h dikurangi fx per h. Ini kalian bisa coba ya. Misalkan, aku coba wes sekali wes. Misalkan kita mau mencari turunan turunan fungsi x dari x kuadrat. Gitu ya. Turunannya berapa? Ya udah, kita masukkan ke sini. Limit h mendekati 0 dari x plus h kuadrat dikurangi x kuadrat gitu ya, dibagi h. Ini kita akan ekspansikan gitu ya. H mendekati 0, ini x kuadrat plus h kuadrat dikurangi 2hx dikurangi x kuadrat dibagi h. Oke, sampai sini? Halo? Bisa, Mantap. Kak. Oke, berarti kita x kuadratnya kita coret, berarti kita ketemu limit h mendekati 0 dari 2x min plus ya ini maaf, 2x plus h. Berarti hasilnya 2x kan? Ya toh? Iya, Kak. Nah, ini kita bisa lakukan dengan fungsi umum. Ini kan fungsi kuadrat ya. Kita bisa lakukan dengan fungsi umum. Misalnya fx sama dengan up x pangkat n. Bisa kita lakukan seperti itu. Aslinya awalnya kita melakukan semuanya kayak gini. Kita cari satu-satu. Kayak gitu. Tapi setelah itu, gitu ya, kita nggak lagi ngelakuin cari satu-satu. Nanti kalau ada sinus gimana? Belum nanti kalau ada kosinus gimana? Gitu ya. Oke. Jadi apa yang kita lakukan untuk mencari turunan fungsi dasar? Ya nanti kita apakan kira-kira? Kita hafalkan fungsi-fungsi yang dasar.
Seperti itu. Oke ya. Jadi kalian tahu kan cara nyarinya, misalnya fungsi X gini, cara nyarinya secara apa itu, secara pengertiannya seperti ini. Baru kenapa kok bisa sama dengan 2X itu dari mana gitu loh maksudku. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya kita tidak akan mencari turunan dengan cara seperti ini gitu loh maksudku, seperti itu. Selanjutnya kita nggak akan nyari turunan tuh kayak gini. Wah, stres ini Mas. Nanti kalau fungsinya fx sama dengan sin kuadrat x kuadrat plus 5x tambah pangkat x gimana? Stres ini. Gitu ya? Halo? Iya, iya. Gimana? Nggak mungkin ya. Nah, makanya aku bilang turunan fungsi dasar. Oke, fungsi dasar itu ada apa aja sih? Ada berapa fungsi yang kita miliki di matematika? Jadi nanti turunan fungsi dasar ini kalian harus, kalian bukan harus ya, kalian ya setidaknya harus tahu lah. Gitu. Oke. Pertama pasti Fungsi polinomial. polinom. Ya. Pertama, fungsi dasar yang paling sering kita gunakan adalah fungsi polinomial. Ini bunyinya fx sama dengan a x pangkat n ya. Oke, ini bentuk paling dasar kan? Turunannya apa? Iya. NA dikali X pangkat N. A Pangkat dikali n, gitu ya. X pangkat n min 1. Oke, kalau ada yang tanya, Kak, kalau fungsi akar turunannya gimana? Kira-kira jawabannya bagaimana? Dijadiin pangkat setengah. Iya. Iya, jadi fungsi akar seperti ini itu sama aja X pangkat seper n ya. Ya kan? Jangan Iya, iya, bingung, iya. jangan lupa. Kalau misalnya, Kak, kalau misalnya aku punya fungsi X seper X pangkat 3, nurunkannya gimana, Kak? Gimana nurunkannya? Gunakan ini kan? X pangkat minus 3. Sip. Jadi jangan kira pangkat minus tuh anu ya. Pangkat minus tuh terus minus X-nya, enggak ya. Dibagi. Oke. Nah, ini adalah yang paling dasar. Pembuktiannya bagaimana? Wah, ini tak kasih pembuktiannya. Silakan dibaca bagi yang mau ya. Go. Jadi caranya sama kayak yang tadi. Buktikannya nggak ada yang berbeda. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang gimana fungsi yang lain? Apalagi sih fungsi yang kita miliki selain polinomial? Trigono. Trigonometri. Gimana turunan fungsi trigonometri? Kalau saya pernah pelajarin Sin X cos Oke. X cos X min sin X. Gitu ya. Jadi, turunan fungsi trigonometri, turunan sin, turunan fungsi sin gitu ya. Sama dengan Cos X. cos X ya. Turunan cos min sin Sin X. X. sin X. Gitu. Min Oke. sin X, Kak. Minus sin ya. Oke. Pembuktiannya gimana? Mau dicoba nggak? Udah pernah nyoba sih, Kak. Nggak pernah nyoba? Gampang Udah. loh. Ya, Oke. pakai definisi aja. Mungkin aku kasih ya. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi pembuktiannya masih menggunakan definisi dari derivatif. Seperti itu. Nah, coba dilihat. Nah, di sini definisi dari derivatifnya itu kita masukkan sin. Kita mau mencari turunan sin ya. Terus kita jabarkan. Sin X plus H itu sama dengan apa? Oke, jadinya nanti kita kelompokkan. Seperti ini. Di sini ada limit sin X cos
H-1 per H, jadi hasil kita kelompokkan tadi, tambah cos X sin H per H. Nah, limit H mendekati 0 dari sin H per H hasilnya 1. 1. Kenapa? Ya, emang 1 ya. Ini pembuktiannya khusus nanti ada dari trigonometri pembuktiannya. Nah, ini nilainya 1. Yang ini nilainya 0. Seperti itu. Jadi disinilah ketemu. Jadi awalnya tetap sama dari pengertiannya. Oke ya. Seperti itu bisa dipahami ya. Nah, untuk yang lainnya bagaimana? Lah, Kak, kalau turunan tan bagaimana? Nah, ini nanti kita bisa cari turunan tan bagaimana, turunan kot bagaimana gitu ya. Mencarinya pakai apa? Nah, kita akan pelajari habis ini. Terus apa lagi fungsi yang bakal kita turunin selain fungsi trigonometri? Eksponensial. Eksponensial ya. Jadi yang ketiga ada fungsi eksponen ya. Oke, fungsi eksponensial berarti E pangkat X ya. Turunannya apa? E pangkat X. Gitu. Turunannya E pangkat X. Jadi turunan yang salah satu fungsi yang sama turunannya itu ya fungsi eksponensial. Seperti itu. Oke. Nanti ada juga 2 pangkat X. Kira-kira turunannya sama dengan apa? Ada yang pernah tahu nggak? Ln 2 di pangkat X, Kak. X-lan 2. 2 pangkat 2 pangkat X. X ln 2. Lan 2. Nah, ya toh. Gimana caranya ini? Ada yang tahu nggak? Lupa, Kak. Lupa. Oh, Jadi gini, ini diubah jadi E dulu. Caranya. Gimana caranya kita bisa ubah 2 jadi E pangkatnya? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? E pangkat ini X-lan E pangkat ln 2 berapa? 2 kan? 2 tuh? iya, E pangkat X-lan 2 berarti. E pangkat X ln 2. Berarti kan E pangkat ln 2 pangkat X. Sama aja kan? Iya. Oke, seperti itu. Nah, ini baru kita turunkan. Turunan ini hasilnya apa hasilnya? E pangkat X kali. Ini kan bisa turun ya X-nya. Jadi Iya. benar X ln 2. Nah, ini nanti kita akan pelajari turunan ini menggunakan aturan rantai. Seperti itu. Oke. Kok bisa ini turunannya sama dengan E pangkat X ln 2 dikali ln 2. Itu dari mana ini? Tuh. Nah, satu lagi. Tapi ini sangat jarang, itu adalah fungsi logaritma. Aku kasih aja kalau fungsi logaritma ini, karena nanti di integral kita akan banyak pakai. Oke, turunan logaritma natural dari X, gitu ya, sama dengan 1/x. Untuk X yang lebih besar daripada 0. Kalau lebih kecil ya nggak bisa, karena logaritmanya tidak terdefinisi. Oke, kalau turunan logaritma basis A dari X, itu nanti 1/x ln A. Jadi caranya gimana? Ini diubah dulu basisnya menjadi ln, baru diturunkan. Oke, ini untuk fungsi-fungsi dasar. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada, Kak. Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, sekarang kita belajar operasinya. Kira-kira fungsi bisa menjadi rumit kan kalau dioperasikan kan? Gimana cara kita menurunkan fungsi yang sudah dioperasikan? Ada operasi apa aja sih kira-kira? Nah,
Kompleks ya. Oke. Pertama, kalau fungsi itu melibatkan operasi paling dasar apa? Penjumlahan dan pengurangan ya. Pengurangan. Oke, kira-kira turunannya gimana ini, Mas? Gimana, ada yang bisa nebak nggak? Misalkan fungsi X itu sama dengan fungsi G ditambah fungsi H. Gitu misalnya. Berarti turunan fungsi X sama dengan, kalau dijumlahkan atau dikurangkan gitu ya, makanya aku kasih plus minus, ya udah tinggal diturunkan aja. Misalkan, aku kasih contoh ya, contoh. Misalkan fungsi X sama dengan sin X ditambah plus minus X kuadrat. Kira-kira turunannya berapa? Cos X plus minus 2X. Cos X plus minus 2X. Gitu. Jadi tinggal diturunkan masing-masing sukunya. Ini adalah yang paling mudah. Nah, tapi kan problem kita nggak sama ini. Terus muncul lagi. Loh, Kak, gimana kalau sekarang fungsinya tuh nggak cuma dijumlahkan ya, Kak? Ini dikali ya. Misalnya, fungsinya itu sama dengan perkalian dua fungsi. Berarti turunannya, apakah diturunkan dua-duanya? Gimana? Enggak ya? Jadi, kita turunkan salah satu dulu. Maksudnya salah satu gimana? Kalau satunya diturunkan, satunya nggak boleh diturunkan. Misalnya G kita turunkan. Maka hanya tetap. Lalu hanya kita turunkan, maka G-nya tetap. Jadi kalau ada perkalian suatu fungsi, kita ingin menurunkan perkalian suatu fungsi. Nah, perkaliannya itu ada berapa suku? Misalnya 2. Perkalian dari fungsi trigon sama polinomial. Ya udah, kita turunkan fungsi polinomialnya dulu. Fungsi trigonnya tetap. Baru fungsi trigonnya, terus dikali fungsi polinomial. Misalkan, kita punya suatu fungsi, itu fx sama dengan misalkan cos X dikalikan dengan akar X. Kira-kira apakah turunannya bagaimana kira-kira? Nah, ini satu-satu, Mas. Jadi ini dulu cos-nya kita turunkan. Turunan cos Min sin X. negatif sin X. Dikali, ini tetap. Kan cos-nya udah kita turunkan, yang ini tetap. Lalu cos-nya nggak diturunkan. Oke. Turunan akar X. 1/2 Setengah. dikali seper akar X. Setengah X pangkat Min setengah. Min setengah. setengah ya. Gitu. Oke. Nah, lah, Kak, gimana kalau 5 suku? Misalkan seperti ini. E pangkat X, cos X, akar X. Terus dikali E pangkat X, ln X. Kira-kira gimana turunnya? Ya, Bagi-bagi jadi satu-satu. part. Gimana? Ya sama Kak, dibagi jadi beberapa part. Gitu. Kali-kali tapi turunkannya jatah satu-satu. Iya, berarti ada berapa suku nanti hasilnya? 5. 5 ya? Ada 5 suku. Jadi suku yang pertama gitu ya. Males kan ya? X, terus suku yang kedua, cos-nya berarti E pangkat X dikali E pangkat X dikali minus sin X gitu ya, akar X, ln X. Suku yang ketiga seperti itu, cos X tetap, ini X seper dibagi 2 akar X dikali ln X. Terus suku yang keempat sekarang pakai ln gitu ya. Jadi seper X, cos X, E pangkat X
2x gitu ya. Akar. Nah, terus satu lagi yang E pangkat X biasa ya. Yang kedua kita turun. Nah, kira-kira kayak gini, Mas. Seperti itu. Ini perkalian. Terus, apakah operasi perkalian penjumlahan pengurangan doang? Enggak kan? Kita perlu pembagian juga. Gimana kalau fungsi yang dibagi? Menurunkannya. Misalkan, suatu fungsi dibagi. Jadi, gx dibagi hx. Maka turunannya, ini yang paling ribet ya. Turunan yang atas dikali bawahnya. Dikurangi. Ini tandanya selalu kurang, jadi nggak usah bingung. Dikurangi turunan bawahnya dikali atasnya. Dibagi bawahnya kuadrat. Oke, ini paham nggak? Paham ya? Oke nggak? Paham Kak. Paham. Oke, sekarang kita coba. Misalkan, contoh. Contoh, misalkan, apa nih? Fx sama dengan sin x dibagi x kuadrat. Turunannya sama dengan cos X kali turunan X cos x dikali x kuadrat, terus dikurangi dikurangi 2x sin X 2x sin x dibagi X pangkat 4. x pangkat 4 ya. Iya benar kok, tenang aja. Oke. Misalkan nanti ada lagi fx sama dengan e pangkat x dibagi cos x. Sama, turunannya dengan cara yang sama. Nanti kita bisa buktikan aturan pembagian ini dengan penjumlahan. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu aturan rantai. Habis ini kita akan belajar aturan rantai. Kalau kalian sudah bisa menggunakan aturan rantai dengan benar, gitu ya. Kalian dikasih fungsi apa aja, kalian bisa nurunkan. Kuncinya itu aturan rantai. Nggak percaya? Kita buktikan ya. Oke, ini E pangkat X cos X gitu ya, sama ya. Ini jadi turunannya cos minus sin, ya biar nggak bingung ini. Dikali E pangkat X dibagi cos kuadrat X. Ini hasilnya E pangkat X cos X ditambah sin X E pangkat X dibagi cos kuadrat X. Oke, dari 3 aturan ini, apakah ada yang kurang paham atau bagaimana? Bisa disampaikan. Gimana? Masih aman, nggak ada pertanyaan. Masih aman. Oh, iya iyalah. Turunan gampang apa susah? Apa kita tahu? Gimana? lumayan. Perlu dibiasain aja sih Kak. Gampang ya turunan ya? Gampang loh. Udah tamat nih kelas berapa nih turunan? Oke. Aman ya? Oke, kita lanjutkan ke aturan yang paling seru di turunan. Kita namakan, kalau bahasa Inggrisnya tuh the chain rule. Kalau bahasa Indonesianya ya aturan rantai lah. Kenapa muncul aturan ini? Oke, apakah semua fungsi itu bisa diekspresikan dalam penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian aja? Enggak kan? Tidak ada. Enggak kan? Oke, enggak. Tidak. Tidak. Contoh paling sederhana, fungsi yang enggak bisa. Misal, Komposisi. ini apakah fungsi yang dikalikan, dibagi, atau digimanakan ini?
Ayo, Komposisi itu. komposisi kan? Nah, aturan rantai ini digunakan untuk menurunkan fungsi yang terdiri dari dua fungsi kayak gini. Ini kan terdiri dari dua fungsi polinomial kan? Polinomial di dalam polinomial. Iya nggak? Nah, gimana cara menurunkan fungsi ini? Gitu loh. Nah, kita develop yang namanya aturan rantai. Seperti itu ya. Jadi bagaimana aturan rantai itu? Kita bicara dulu tentang definisinya ya. Oke, misalkan ada fungsi komposisi. Seperti ini. Oke. Kita ingin cari turunan. Oke. Berarti turunan fungsi komposisi ini sama dengan ini secara notasinya ya. Biar nggak salah. Ini f gx. Turunan fungsi komposisi ini akan sama dengan turunan gini gitu ya, dikali turunan gx terhadap x. Paham nggak maksudnya? Ini definisi aturan rantainya. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Ini definisi secara notasi. Oke, kita praktekkan ya di fungsi yang atas. Gimana cara mencari turunannya? Oke, identifikasi dulu fungsi yang paling luar. Fungsi apa yang paling luar di sini? Polinomial yang pangkat ini kan? Ya nggak? Nah, kita turunkan seakan fungsi ini itu x pangkat setengah dulu. Seakan-akan ya. Jadi anggap yang di dalam ini kita tutup. Gitu. Kita nggak perlu tahu yang di dalam. Anggap itu kita turunkan terhadap yang di dalam. Jadinya kan ini kita sama aja menurunkan fungsi bla 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 pangkat setengah. Turunannya ya setengah dikali akar setengah dibagi setengah dikali bla 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 gitu ya. Pangkat negatif setengah. Oke. Setelah itu kita turunkan fungsi yang ada di dalamnya pangkat setengah ini. Ini kan fungsi kuadrat ini. Ya kita turunkan aja terhadap x. 2x plus 5. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Banyak ya. Ada yang bingung apa paham? Paham selesai kelasnya Mas. Halo? Mas Ayat gimana? Paham. Paham? Iya. Oke. Oke, kita contoh kedua. Kita coba contoh lainnya. Misalkan sin x kuadrat tambah e pangkat x plus 5. Turunannya bagaimana? Gimana ini? Itu cos dari x kuadrat plus e pangkat x plus 5 dikali 2x plus e pangkat x. Benar kan? Udah ya? Dikalikan 2x. Gini tuh. Pangkat x. Ini kan? Oke. Kita coba yang lebih menantang ya. Kan ini biasa-biasa aja. Misalkan 2x min 3 pangkat 5 dikali akar x kuadrat min 2x. Turunannya bagaimana? Pertama pakai aturan perkalian dulu. 2x min 3 pangkat 4. 2x min 3 pangkat 4. Terus? Kali 2. Dikali 5, Mas. Oh iya, kali 5 kali 2. Kali 5. Terus? Oh Dikali? iya. Akal x kuadrat plus 2. Min 2x. Kali 2C. Iya. Terus dikali akar
X kuadrat min X kuadrat min 2X. 2X. Terus Tambah tambah 2X min 3 pangkat 5. Ya toh? ya ya Dikali seper 2 1/2 akal X akar kuadrat min 2X. X kuadrat min 2X. Apakah berhenti ini? Dikali 2x min Negatif. Dikali negatif. Lah iya di bawah tuh. 2x min 2. Negatif. Oh iya. 2X min 2 gini ya. Nggak Iya. ada negatifnya, Mas. Oh iya. Iya toh? Baru nyadar. Oke, bisa ya. Udah toh? Wes iki. Iya. Ini pelajaran kelas berapa nih? Udah tamat ini. Langsung ujian aja sama gurunya. Enggak ya, bercanda. Oke, kita coba lagi ya. Misalkan sekarang gini, 2T plus 1 per T min 3 pangkat 7. Gimana ini? Turunannya bagaimana? Ini ada absen-absennya ini maksudnya turunan nih. Udah paham kan ya? Jadi kan ada dua notasi ya. Notasi yang pertama tuh dy per dx, tadi aku jelasin. Notasi yang kedua itu adalah f absen. Gitu. Oke, kira-kira ini gimana? Halo. Menang kabeh. Turunkan Dikerjain, dalam Kak, soalnya. Gimana? turunkan dalam dulu. Iya, turunkan dalam dulu. Yang paling luar, yang dalam apa yang luar dulu? Kalau aturan rantai itu selalu dari luar ke dalam. Berarti paling luar nih apa, Mas? 7 Iya. 7 dikali 7 2 T min kali 2T plus 1 Mm-mm. per T min 3 3 pangkat 6 Nah, pangkat terus 6 dikali 2 dikali T min 3 dikali 2 T min 3, oke. Terus dikurangi minus 2 T min 1 per T min 3 kuadrat. Oke. T min 3 kuadrat. Oke, mudah ya. Bisa ya? Bisa lah ya. Bisa, Kak. Bisa, sip. Oke, ada yang mau ditanyain? Ini contoh aturan rantai. Dan aturan rantai ini adalah step akhir dari belajar cara menurunkan. Seperti itu. Setelah ini kita hanya akan menggunakan aplikasi turunan seperti itu. Mungkin turunan implisit ya. Oke. Oke, nggak ada yang ditanyain kan ya berarti ya? Ya, Kak, udah jelas. Ya, oke. Nanti aturan rantai ini bisa digunakan untuk membuktikan banyak hal. Misalkan, gitu ya. Tadi yang ini. Pangkat X ln 2. Turunannya sama dengan berapa? Nah, itu 2T plus 1. Oh iya. Ya, pangkat X Oh ya, plus 1 ya, oke. Iya? Ini aturan rantai nggak ini? Iya. Iya tuh. Ya, Kak, bisa. Gimana aturan rantai ini? Gini tuh. Ya pangkat X, pangkat ln 2. dan 2. Gimana nurunkannya? Atau gimana? Pangkat Atau gimana ya turunannya? Segini ya? X ln 2 atau ln 2 pangkat X gitu ya?
Sama aja ya. Iya, bisa. Turunannya gimana tuh? Bingung juga ya. Pangkat epsilon 2, bener ya? Oke, kita turunkan. Hasilnya, Pangkat ln 2x dikali ln 2 kan berarti kan bisa kita anggap ini sebagai fungsi U misalnya. Kan gitu kan? Pangkat Iya. U diturunkan. Dikali turunan U. Kan kayak gitu kan aslinya. Ya nggak? Ya. Iya. Berarti ini pangkat U diturunkan kan pangkat U ya. Berarti pangkat X ln 2 dikali turunan U ln 2 ya. Beda dong. Oh, sama ya. Sama Pangkat aja. X ln 2. Dua Pangkat X pangkat ln X. 2. Dua pangkat X ya. Oke, ini juga bisa dibuktikan dengan cara yang sama. Kalau kalian tidak percaya gitu kan, kok bisa Iya, ini iya, Mas? iya. Nggak percaya aku. Coba. Nanti kita Ln X juga bisa plus gimana? Iya ya. ln X plus ln A. Kan Mm-mm. jadi, Ini kan diubah dulu. Jadi malah ln sebenarnya nggak usah pakai aturan nanti bisa itu. ya cuma kayak gini aja. Nanti kalau ln X kuadrat min 2 itu misalnya diturunkan. Hasilnya bagaimana? Dua X X kuadrat Per X kuadrat min 2 dikali 2X. 2X. Ini penting ya. Ini jangan dilupakan. Nanti kita banyak gunakan ini di integral, aku nggak bohong. Oke. Baik, ini turunan. Nanti ada beberapa trik cara menurunkan ya. Ada turunan logaritmik. Gimana caranya turunan logaritmik? Itu untuk mempermudah. Jadi ada trik-triknya. Turunan logaritmik, Implisit. ada turunan implisit gitu ya. Untuk fungsi-fungsi yang tidak eksplisit. Oke. Mungkin kita bahas sedikit, nggak terlalu dalam. Turunan ini Mas Dede ya? Halo. Oh iya ini. Aku mute dulu ya. Halo. Atau mau mute sendiri? Nah, oke, sip. Makasih, Mas. Misalkan kita menemukan fungsi yang sangat kompleks gitu ya. Mana ya tadi ya? Aduh. Misalkan fungsinya seperti ini. X 3x min 1 terus x kuadrat plus 3. Ini kita bisa gunakan aturan rantai gitu ya. Gunakan aturan perkalian biasa, tapi nanti kita menemui banyak suku. Atau ada alternatif lain, kita gunakan turunan logaritmik. Bagaimana itu? Jadi kita kalikan ln ke semua sukunya. Ln fx sama dengan ln x, gitu kan? Kalau ln perkalian kan jadi penjumlahan kan? Ya nggak? Min 1 maaf. Terus ditambah ln x kuadrat plus 3. Itu nggak perlu pakai tanda mutlak ya, yang X kuadrat plus 3. X kuadrat plus 3, iya sih. Ini sebenarnya nggak mutlak semua kok. Cuma dikurung aja. Duh, kurung kuis. Oke. Nah, ini. Ini nggak mutlak ya, maaf. Oke, ini dikurung aja. Ini juga dikurung. Nah, kita tahu kalau ln ini kita turunkan, hasilnya apa?
seper fungsi X dikali turunan fungsi X kan? Ya nggak? Iya. Iya. Oke, ln X-nya seper X, ininya 3/3X min 1, yang ini 2X per X kuadrat plus 3. Oke, berarti turunan fungsi X-nya sama dengan fungsi X dikali ini. Seper X tambah 3/3X min 1 tambah 2X per X kuadrat plus 3. Oke, ini sama dengan, ini ya kita kalikan, X dikali 3X min 1 dikali X kuadrat plus 3 dikalikan seper X plus 3/3X min 1 tambah 2X per X kuadrat plus 3. Oke, bisa dipahami? Halo? Bisa ya? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, itu turunan logaritmik. Ini jarang dipakai. Untuk fungsi-fungsi yang sangat kompleks baru kita pakai ini. Misalkan ya. Misalkan, pernah nggak nurunkan fungsi gini? Fx sama dengan X ln X. Bisa nggak? X ln X. Nah, ini pakai turunan logaritmik. Jadi ln Fx sama dengan ln X pangkat ln X, gitu kan? Berarti kan sama aja ln X dikalikan ln X ya? Ya kan? Ini diturunkan. Bisa. Oke. Coba tadi, gimana nih? Pusing kan? Ini cukup tahu, bisa memudahkan. Misalkan kalian ketemu fungsi yang aneh-aneh, gitu kan? Siapa tahu bisa memudahkan. Oke, satu lagi ilmu yang bisa diketahui itu mungkin adalah turunan fungsi implisit. Fungsi implisit itu bagaimana? Fungsi yang tidak menyatakan Y sama dengan E bla 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 X. Gitu. Jadi misalkan kita punya suatu fungsi Y sama dengan X kuadrat plus Y per 2 plus akar Y. Gitu. Ini kalau kita mau cari bentuk Y sama dengan bla 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 X kan nggak bisa ya. Susah sekali ini. Ada akar X, atau misalnya gini, Y sama dengan sin Y plus X kuadrat. Ini gimana kita cari bentuk eksplisitnya? Gimana caranya kita mencari bentuk Y sama dengan bla 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 X? Nah, terkadang kita tidak bisa mencari bentuk fungsi menjadi eksplisit. Ini bentuk eksplisit ya, yang ini bentuk implisit. Kita hanya bisa mendapatkan bentuk implisitnya. Nah, kalau kita disuruh mencari turunan Y-nya bagaimana? Gitu. Oke. Ada beberapa prinsip yang perlu diingat. Pertama, gitu ya. Oke, misalkan kita punya fungsi ini. Y pangkat fungsi lingkaran aja deh. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita ingin mencari turunan Y-nya. Kita ingin mencari dy per dx. Bagaimana caranya? Nah, ini kita bisa gunakan implisit derivatif atau turunan implisit. Yang perlu diingat di sini adalah Y ini adalah fungsi dari X. Gitu ya. Berarti kalau kita ingin menurunkan Y, kita harus turunkan terhadap X seperti ini. Kayak gitu. Jadi kita akan turunkan dua sisi ini terhadap X semua. Tapi ingat bahwa Y itu fungsi X. Jadi kalau kita menurunkan Y kuadrat nggak bisa hasilnya 2Y. Ya kita gunakan aturan rantai. 2Y dikalikan dy per dx.
Seperti itu. Nah, kenapa? Karena Y-nya itu masih fungsi dari X. Cuma kan kita nggak tahu bentuk fungsi dari X-nya itu implisitnya kayak gimana. Paham ya maksudku ya? Oke? Halo? Paham. Paham ya? Ulang sekali lagi coba Kak. Oke, gimana? Yang mana ya? Jadi, gini loh. Dalam turunan implisit, kita itu tahu bahwa Y itu sama dengan bla 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 X. Kita tahu ini adalah hal yang pasti. Namun, kita tidak bisa menyatakan bla bla blanya ini. Paham ya? Bla bla blanya ini bagaimana? Ini kita nggak bisa nyatakan. Tidak ada fungsi matematis yang bisa menyatakan ini. Misalkan, ini kan yang mudah ya, masih bisa ya. Misalkan yang tadi, Y sama dengan sin Y plus X kuadrat. Coba nyatakan Y dalam bentuk X. Jadi di sisi kanannya itu hanya ada X. Nggak bisa. Fungsi apa yang kita pakai? Kan gitu kan? Mau pakai fungsi apa ini? Nggak ada. Nah, kalau ditanyakan fungsi di atas jika diturunkan atau dy per dx, y di atas jika diturunkan sama dengan apa? Bingung dong. Nah, inilah kita menggunakan, kita kembangkan metode turunan implisit. Seperti itu. Jadi bagaimana cara menurunkannya? Kita akan turunkan masing ruas terhadap X. Jadi ruas kiri kita turunkan terhadap X, ruas kanan kita turunkan terhadap X. Jadi di sini sama ya. Ini mungkin aku oper ke bawah. Luas kirinya kita turunkan terhadap X, luas kanannya kita turunkan terhadap X juga. Oke. Nah, yang perlu diingat di sini adalah Y itu masih sebagai fungsi dari X. Walaupun kita tidak bisa menyatakan dalam bentuk eksplisitnya. Paham ya? Jadi kalau kita menurunkan sebuah fungsi yang merupakan di dalamnya ada fungsi lain, kita harus gunakan aturan apa? Aturan rantai ya. Itulah kenapa kita gunakan aturan rantai saat menurunkan Y. Jadi saat menurunkan X terhadap X kan hasilnya 2X. Nah, saat menurunkan Y, ya kita turunkan dulu terhadap Y. Jadi 2Y. Lalu habis itu kita turunkan Y terhadap X. Jadinya dy per dx. Sama dengan di sini 0. Nah, kita ingin mencari nilai ininya, dy per dx-nya. Ya udah kita pindah agar kita dapat dy per dx sama dengan minus x per y. Ini adalah turunan implisit. Mungkin kita coba lagi di fungsi yang bawah. Oke, sama kita turunkan semua ruas terhadap dx gitu ya. D per dx dari sin y tambah x kuadrat. Oke, ini tetap dy per dx. Yang ini sin y, kita turunkan dulu sinnya terhadap sin y-nya terhadap y. Hasilnya cos y. Lalu kita turunkan y-nya terhadap x. Ditambahkan 2x. Nah, yang punya dy per dx kita kumpulkan. 1 minus cos y sama dengan 2x. Berarti dy per dx sama dengan 2x per 1 min cos y. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Nah, ini turunan implisit. Ada lagi nanti turunan fungsi parametris. Banyak ya fungsi ya. Turunan fungsi parametris itu bagaimana? Ada yang tahu? Misalkan Punya parameter tertentu. jadi misalkan x sama dengan
akar T plus 1. Gitu ya. Y sama dengan T kuadrat min 3 T. Nah, kalau kita disuruh cari dy per dx-nya gimana? Nah, untuk fungsi parametris kayak gini, dy per dx-nya sama dengan, kita turunkan dulu terhadap parameternya. dy per dt dibagi dx per dt. Paham ya? Jadi, prinsipnya sama. Nanti terus dibagi. Kalau d kuadrat, turunan keduanya bagaimana? Ya udah, kita turunkan 2 kali y-nya, diturunkan terhadap turunan pertama x. Jadi d kuadrat y per dt kuadrat dibagi dx per dt. Bisa dipahami ini? Halo? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Mungkin nanti di bukunya banyak contoh, dan ini contohnya itu di gerak parabola gitu ya. Mencari kecepatannya, itu kan sebenarnya gerak parabola itu kan kalau nanti kita masukkan, kita menyelesaikan fungsi parametris kan. X dalam fungsi T, Y dalam fungsi T. Padahal kan lintasan itu kan Y dalam fungsi X, ya nggak? Kayak gitu. Itu contoh fungsi parametris. Masih banyak lagi. Prinsipnya sama, menurunkannya. Oke, nah yang terakhir, konsep dari turunan implisit ini bisa digunakan dalam menurunkan fungsi inverse trigonometri. Gitu ya. Oke. Turunan fungsi inverse trigonometri itu susah ya. Misalkan Y sama dengan arsin X. Gimana cara nurunkannya ini, Mas? Nggak bisa kan? Jadi kita inversekan dulu. Jadi sin Y sama dengan X. Nah, dari sini kita turunkan. Jadi ya, kita turunkan secara implisit. Ini hasilnya turunan sin cos Y, dy per dx sama dengan 1. Berarti dy per dx sama dengan 1 cos Y. Nah, kita cari. Ini Y-nya. Ini 1. Ya kan? Tadi kan sin Y sama dengan X ya. Sin Y sama dengan X. Berarti sin Y X per 1 seperti ini akar 1 min ya kan 1 min X kuadrat. Oke, berarti sin Y cos Y sama dengan ini per ini. Ya udah. 1 akar 1 min X kuadrat. Oke, ini fungsi inverse trigonometri. Kalian bisa, ini jarang digunakan. Yang sering menemukan inverse trigonometri ini nanti di integral, Mas. Sering banget itu. Oke, ini tabelnya aku kasih aja. Nah, gunanya kalian tahu turunannya ini apa, nanti di integral kan bisa tahu ya. Oh, kalau fungsi gini diintegralkan hasilnya arsin. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Nah, mungkin kita sedikit akan singgung aplikasinya di mana sih di fisika turunan ini. Aplikasinya di mana? Pertama, emang bisa mencari limit ya. Tahu ya? Mungkin ini aturan Aplikasi integral. apa? Aplikasi integral judulnya ya. Turunan. Ya ampun. L'Hospital Rule. Aturan L'Hospital.
Jadi kalau kita menemukan limit yang indeterminate atau tidak terdefinisi ya, gitu ya. Misalnya limit X mendekati A dari fungsi X per fungsi G ini tidak terdefinisi. Itu Mas. Bisa dalam bentuk 0/0 atau tak beringga dan lain sebagainya. Maka kita bisa mencari limitnya itu dengan menurunkan limit X min A F turunan F per turunan G. Ini nilainya sama. Kayak gitu. Nanti kalau ini tidak terdefinisi lagi, kita turunkan lagi. Tapi ingat, syaratnya adalah tidak terdefinisi. Gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, ini L-Hospital. Nah, lalu aplikasi yang paling sering kita pakai itu adalah mencari titik balik dari suatu fungsi. Oke, kayak gitu. Jadi apa sih makna dari turunan pertama? Turunan pertama itu adalah kemiringan garis singgung yang menyinggung suatu titik pada suatu fungsi. Nah, kalau turunan pertamanya itu positif, maka kemiringan garis singgungnya positif ya? Ya nggak? Berarti fungsinya meningkat. Paham ya? Iya. Turunan pertama. Nah, kan? Berarti kalau suatu fungsi fx itu ya, oke, turunan pertamanya itu fx absennya itu positif, berarti fungsinya akan meningkat, gitu loh. Kalau turunannya negatif, misalnya fx turunannya itu hasil turunannya minus fx-nya itu negatif, ini positif gitu ya. Ini fungsinya turun. Ibaratnya gini, kemiringan garis singgungnya positif gini. Berarti fungsinya naik terus kan? Walaupun kita nggak tahu naiknya itu tambah naik apa tambah turun. Paham ya? Kalau naiknya tambah naik kan berarti dia steep climb seperti ini. Kalau naiknya tambah turun tuh kayak gini Mas maksudnya. Nah, paham ya? Ini naiknya tambah naik, ini naiknya tambah turun. Jadi semakin lama kenaikannya semakin kecil. Kalau yang ini semakin lama kenaikannya semakin besar. Oke. Nah, fungsi dari turunan pertama itu kita bisa mencari lokal maksimum dan lokal minimum. Gimana titik suatu fungsi itu mencapai titik terendah atau titik tertinggi. Kira-kira kalau di titik terendah dan titik tertinggi, di titik terendah dan titik tertinggi suatu fungsi, kira-kira turunan pertamanya sama dengan apa? 0. 0 kan? Ya enggak? Jadi titik turunan fx sama dengan 0, maka fungsi itu ada tiga kemungkinan. Satu, dia berada di titik maksimum lokal, gitu ya. Dua, dia berada di titik minimum lokal. Tiga, dia berada di titik balik. Contoh yang berada di titik balik ini fungsi X pangkat 3. Dilihat aja fungsi X pangkat 3 gimana. Oke. Nah, ini yang kita sebut lokal maksimum dan minimum. Karena apa? Dalam suatu fungsi itu, ada kemungkinan dia akan bolak-balik berkali-kali. Halo? Bisa dipahami ya? Nah, ini yang sering kita pakai. Nah, bagaimana caranya kita tahu suatu titik itu titik maksimum apa titik minimum? Kita gunakan turunan
Ini ya. Ini mungkin tes, ini mungkin ringkasannya seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau dia di sisi kiri dari ini turunannya meningkat, F-nya F turunan pertamanya lebih dari 0, di sisi kanannya kurang, berarti dia lokal max. Kalau seperti ini dia lokal min. Kalau increasing atau decreasing, jadi sama-sama naik, sama-sama turun, dia berarti bukan lokal minimum, bukan lokal maksimum. Aku bilangnya ini titik balik. Jadi cuma balik gini aja. Ini cuma kayak belok aja. Seperti itu. Oke. Tapi bisa juga kita lakukan tes turunan kedua. Seperti itu. Oke. Kita lihat. Kalau seperti ini, turunan kedua itu kan melambangkan perubahan. Perubahan apa ini? Perubahan kemiringannya ya. Singgung. Oke. Misalkan berarti kalau fungsi yang akan mencapai titik maksimum, maka kemiringannya akan berubah menjadi negatif ya. Iya enggak? Berarti turunan keduanya, fungsi yang seperti ini, turunan keduanya negatif. Fungsi yang ini, turunan keduanya positif. Yang ini, turunan keduanya kira-kira apa? Halo? Ini campuran ya. Fungsi Di lagi. sini negatif, di sini positif. Gitu. Negatif dan positif, ada dua nilai. Berarti fungsinya akan seperti ini. Kenapa kok kita lihat ya sekarang ya? Di sini ya, tuh awalnya kemiringannya tinggi ya Mas ya. Ya kan? Tinggi terus sama dengan 0 terus balik arah. Turun kan kemiringannya? Ya enggak? Awalnya kemiringannya positif kok tiba-tiba jadi negatif, kemiringannya turun. Maka fungsi itu mencapai titik maksimum. Bisa dibayangin ya? Awalnya kemiringannya besar kayak gini. Kemiringan 90 derajat ini kan tak terhingga. Terus seperti ini turun, loh, dang-dang kok 0, terus balik. Dia fungsinya mencapai lokal maksimum. Kalau sebaliknya, ini turun terus balik ke atas, dia mencapai lokal minimum. Nah, titik-titik ini gitu ya, titik-titik ini fungsi turunan fungsi sama dengan 0, inilah yang sering kita gunakan. Untuk apa? Misalkan berapa waktu minimum yang bisa berapa waktu minimum, berapa T agar jaraknya minimum. Kita kan gunakan fungsi ini kan, ya nggak? Bisa dipahami ya. Jadi turunan-turunan ini biasanya digunakan untuk permasalahan yang kita namakan sebagai permasalahan optimisasi. Oke, permasalahan optimisasi itu bagaimana? Misalkan kecepatannya itu fungsinya jarak dari suatu mobil itu fungsinya jarak versus bahan bakar dari mobil gitu ya. T ini konsumsi bahan bakar adalah 50 F minus F kuadrat. Berapa konsumsi bahan bakar yang harus dipertahankan mobil tersebut agar jaraknya maksimum? Ini kan problem optimisasi. Kita mengoptimisasikan. Nah, kita lihat ini fungsinya kan dia balik gini. Kita cari titik tertingginya berapa. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ini aplikasi ini yang akan digunakan di Olimpiade Fisika. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Aman. Aman ya? Baik. Kalau nggak ada, sesuai jadwal, kita udah jam 11. Kita akan rehat dulu. Kita masuk lagi jam 1 ya. Keberatan nggak jam 1? Nggak apa-apa kan? Nggak apa. Nggak Malah apa-apa ya? lebih cepat. Oke.
Nanti jam 1 sampai jam 3 ya. Iya kan? Iya Iya. benar ya? Heeh. Jam 1 sampai jam 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Silakan boleh leave dari room ini, nggak masalah. Nanti kembali lagi ke sini. Seperti itu, aku juga akan leave biar laptopnya istirahat. Terima Baik, kasih. Kak. Baik, Kak. Semoga membantu ya. Nanti materi aku akan kirimkan ke grup. Terus aku akan upload juga ke Google Classroom. Tapi nggak hari ini mungkin. Seperti itu ya. Baik, Kak. Oke, Terima kasih. Oke, selamat terima kasih, Kak. selamat Terima kasih, siang, Kak. selamat istirahat. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama.